function and procedure di dalam PHP. Nah, kita akan belajar ini berikutnya. Function dan prosedur, fungsi dan prosedur di dalam PHP. Di materi konsul, mungkin Anda sisap konsul maksud saya, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah menggunakan perintah namanya function. Ya, function dan prosedur, atau kalau di sana disebut dengan void. Ya, void itu prosedur. Function itu berarti function. Nah, sekarang bedanya apa? Yang pertama kita akan belajar tentang function dulu. Function dan prosedur ini kalau dalam pemrograman itu dirangkum dengan nama fungsi. Bahasa Indonesia ya. Function itu bahasa Inggris, prosedur juga bahasa Inggris. Kalau dalam buku-buku, misalkan Anda beli buku tentang pemrograman, itu nanti pembahasannya judulnya pasti tentang fungsi. Jadi kata-kata fungsi itu nanti dipecah ada dua jenis, yaitu ada jenis function dan ada jenis prosedur. Function ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya fungsi gitu, ya kan? Ini adalah fungsi yang dapat mengembalikan nilai menggunakan perintah namanya return. Nah, jadi kalau saya ngomong function, urusannya nanti berarti harus bisa mengembalikan nilai. Ya, sedangkan kalau nanti yang kita buat adalah prosedur, untuk mengerjakan tugas tertentu. Nah, ini kalau dalam sisap konsul disebut dengan void. Jadi prosedur itu void, function. Nah, di dalam PHP prosedur dan function itu manggilnya dengan perintah namanya function. Jangan bingung ya. Jadi ada pembahasan judulnya fungsi. Di dalam fungsi ada dua jenis, function and prosedur. Bisa function, bisa prosedur. Function mengembalikan nilai, prosedur tidak mengembalikan nilai. Bagaimana cara membuat function dan prosedur? Cara membuat function dan prosedur sama-sama dengan perintah namanya function. Ya. Misalkan saya membuat function namanya tambah. Ya, ada function namanya tambah. Kalau nanti jadi function, maka ada return. Misalkan kayak gini. Tapi kalau function ini adalah prosedur, ya berarti tidak ada return di dalamnya. Ini jenis function, yang bawah ini jenis prosedur. Buat garis itu berarti perintahnya apa, Pak? Ya echo gitu, misalkan echo di sini perintahnya adalah HR gitu. Buatlah garis gitu. Yang di sini bagaimana, Pak? Yang di sini misalkan hasil adalah 3 saya tambah dengan 7 misalkan gitu. Ini ada return.
Ya. Ini nanti akan berkembang ya. Di Laravel ini akan sangat kompleks sekali. Ini dasarnya. Jadi ada awalannya public, awalannya private itu di depannya. Ya, kita belajar yang dasar dulu. Jangan bingung dulu dengan kata-kata atau istilah-istilah ini. Ya. Terus kalau saya sudah berhasil membuat definisi sebuah function atau definisi prosedur, cara manggilnya bagaimana, Pak? Memanggil function atau prosedur yang sudah dibuat. Nah, manggil ya panggil namanya saja. Misalkan saya butuh manggil tambah, langsung terdetek. Tambah. Oh, berarti saya pengen menjalankan ini atau memanggil ini. Ya. Loh, kok nggak muncul apa-apa, Pak? Saya sudah manggil tambah, kok nggak muncul apa-apa? Sebenarnya muncul, tetapi dia masih dalam bentuk variabel. Return ini kan menghasilkan variabel, bukan menghasilkan tampilan. Nah, kalau pengen ditampilkan bagaimana ya? Di sini kamu echo tambah, echo tambah itu manggil ke sini menghasilkan nilai tertentu. Ya, maka akan muncul angkanya. Atau di depannya sini dikasih kata-kata hasil penjumlahan ya, titik 2 misalkan seperti ini, sambung dengan manggil ini. Ya, ini saya PR dulu ya, biar turun ke bawah. Jadi saya enter dulu, baru memunculkan tulisan ini. Nah, seperti ini. Jadi angka 10 sebagai hasil penjumlahan itu tidak langsung dimunculkan di layar, tetapi disimpan ke dalam wadah namanya hasil. Dan hasil itu dikembalikan ke pemanggilnya. Jadi kalau kamu panggil saja, apakah dia berhasil dipanggil? Berhasil. Tetapi tidak serta-merta muncul di layar. Beda dengan apa? Beda dengan memanggil yang buat garis. Ya, misalkan saya echo lagi, BR lagi di sini. Kemudian setelah itu saya panggil buat garis. Buat garis berarti manggil ke sini. Apa yang dilakukan di sini? Langsung menjalankan perintah pembuatan garis di situ. Jadi hasil akhirnya langsung berada di dalam sini sendiri, tidak dikeluarkan lagi. Nah, akan terciptalah garis ini. Ya, jadi dasaran pembuatan function seperti ini. Perintahnya sama, function, tapi tujuannya berbeda. Ingat-ingat. Ada yang ditujukan untuk jadi function, mengembalikan nilai. Ada yang ditujukan untuk jadi prosedur, itu tidak mengembalikan nilai. Kemudian pada saat kita membuat function atau prosedur, kita mengenal namanya variabel parameter. Variabel parameter itu adalah variabel yang menyertai pemanggilan function atau prosedur. Contohnya misalkan saya manggil perintah tambah. Selalu yang ditambahkan angka 3 dan angka 7. Bisa nggak saya lakukan untuk angka-angka yang lain secara bebas? Bisa. Misalkan di sini saya sertakan variabel parameter ya nilai 1, nilai 2. Nanti yang ditambahkan adalah variabel nilai 1 dan variabel nilai 2. Pada saat memanggil kita isikan saja di sini. Misalkan saya pengen menambahkan 10 dengan 18. Berarti angka 10 ini akan dikirimkan ke nilai 1, angka 18 akan dikirimkan ke nilai 2. Ini disebut dengan variabel parameter.
Lah, setelah dikirimkan maka nanti akan masuk ke sini untuk dioperasikan menggunakan operator penjumlahan. Muncullah hasil. Hasilnya kembali lagi ke sini. Ya, hasilnya kembali lagi ke sini. Nah, di sini saya hasil penjumlahan 10 saya tambah 18 misalkan. Tulisannya seperti ini ya. Apa yang terjadi di sini? 10 tambah 18 adalah 28. Sama dengan saja ini. 28. Di waktu yang lain, ya, di waktu yang lain saya akan memanggil lagi penjumlahan ini, tetapi untuk angka yang berbeda. Rumusnya tidak saya ganti, nilainya saja saya ganti. Misalkan saya ganti menjadi 17, saya tambah dengan 89. Berarti variabel yang dikirimkan itu berbeda, yaitu 17 dan 89. Tetap memanggil ke function tambah. Tapi parameternya berbeda. Hasilnya apa? Hasilnya berbeda. Jadi kegunaan function dan prosedur itu mirip. Untuk apa? Menghemat skrip. Karena dia melakukan sebuah tugas yang sama, tetapi ada kemungkinan ya nilai-nilainya berbeda, maka perintahnya bisa kita satukan. Ya, perintahnya bisa kita satukan. Yang dibedakan nanti itu adalah nilai-nilai dari parameternya. Terus bagaimana Pak kalau misalkan ada parameternya, sudah ada parameternya, saya mendefinisikan parameternya, tetapi saya manggilnya itu lupa tidak ngasih parameter. Bahkan di sini yang saya jumlahkan adalah 13, saya tambah dengan 100 misalkan. Tapi parameter di sininya tidak saya isi gitu. Apa yang terjadi? Kita lihat. Error ya. Jadi parameter itu setelah disertakan di dalam pembuatan function atau prosedur, nanti di sini juga bisa kita buat ya. Kemudian dipanggil itu wajib disertakan. Entah itu Anda isi angka 0 dengan 0 atau apapun gitu kan. Pak, bagaimana kalau saya isi dengan teks Pak? Petik, double, petik tunggal atau petik double seperti ini. Ini kan bukan angka Pak, tapi kan ini bisa dikirimkan ke sini. Yang ini bisa dikirimkan ke sini kan gitu ya. Nah, kita cek lagi. Nah, dia akan ngomong, dia bukan angka. Ya, dia bukan angka. Maka error juga yang muncul karena yang akan dilakukan apa? Sebuah operasi penjumlahan. Nah, terus biar operasi penjumlahan ini bisa mendeteksi ini bukan angka, ini angka bagaimana? Ya jangan sesederhana ini skripnya. Ya, bagaimana cara membuat skrip ini biar lebih powerful, Pak? Satu, Anda boleh membuat yang namanya nilai default. Variabel parameter itu nilainya berapa? Ya enggak ada, tapi bisa kamu kasih default, misalkan 0. Jadi nanti kalau tidak diisi di sini tidak ada isinya, nilai 1 itu sudah ada isinya otomatis yaitu 0, nilai 2 juga sudah ada otomatis nilainya yaitu 0. Ini namanya nilai default. Jadi variabel parameter. Ini fungsinya adalah untuk menanggulangi kalau ada yang memanggil function atau prosedur yang mengandung parameter tetapi parameternya tidak diisikan. Kenapa kok isinya 0 Pak? Karena kita niatkan bahwa proses ini adalah proses numerik. Jadi tidak harus 0 ya, nilai defaultnya itu bisa petik-petik atau apa. Serah. Misalkan di sini saya panggil tapi tidak ada, ini tetap akan benar. Ya walaupun hasil akhirnya 0 tapi tidak error gitu loh. Tidak error. Kenapa? Karena masing-masing nilainya sudah punya default.
Nah, terus kalau misalkan diisi selain angka, Pak, petik-petik seperti tadi, Pak. Petik-petik seperti ini. Bagaimana? Ya, misalkan. Ya, kita harus menggunakan detektor ini numerik atau tidak, kan gitu ujung-ujungnya. Tidak bisa serta-merta. Sebenarnya errornya itu ada di line 16. Line 16 itu berarti ini dalam proses apa? Proses operasi penjumlahannya, bukan pengiriman variabelnya. Errornya itu tidak di sini, maksudnya gitu. Errornya itu di proses ini. Berarti di proses ini Anda harus menyertakan if. Anda harus mendeteksi ini angka atau bukan, kan gitu. Baru akan bisa tidak muncul error walaupun dikirimkan bukan numerik. Akhirnya script tentang function tambah ini bisa lebih powerful. Tidak sekedarnya. Kalau sekedarnya ya pasti akan banyak trouble. Ya. Nah, ini saya pancing kalian, Anda coba sempurnakan script ini. Nantinya seperti apa? Ya, ini kan masih ada error di posisi kalau yang dikirimkan itu bukan angka. Padahal di sini akan dioperasikan dengan tanda plus. Seperti itu ya. Kira-kira if-nya itu perintahnya apa? Untuk mendeteksi kalau ini bukan angka. Cari ya. Saya tantang kalian. Kemudian untuk prosedur pun sama. Bisa dibuat parameter di situ. Misalkan parameternya Anda pengen membuat garis dengan warna atau yang lain terserah. Misalkan di sini kita ngomong warna gitu ya. Warna garis. Garis itu kalau pengen diwarnai itu gimana sih caranya? Misalkan saya punya tag HR. HR itu garis. Berarti bisa diwarnai menggunakan style kan? Style misalkan background color atau background color. Coba color misalkan di sini red. Coba jadi warna merah enggak garisnya? Oh, ini matikan dulu ya. Buat garis. Oh, ininya harus dikasih parameter ya, sudah ada parameternya. Oke. Warna itu apa berarti? Background color. Background color. Ya, ada warna ya. Kemudian ketebalan, misalkan kita ngomong ketebalan. Kita setting dulu di sini. Height-nya, misalkan height-nya misalkan 100 px. Nah, garis tebal ya. Ini garis sebenarnya. 10 aja, 10 px. Nah, segini ya. Ini garis kan. Nah, berarti kan saya bisa bermain-main dengan ini kan. Maksudnya parameternya ini bisa kita otak-atik dengan PHP. Coba kalau misalkan ini saya masukkan ke dalam ini. Petik double-nya diganti petik tunggal ya. Karena yang luar sudah petik double. Jadi di sini petik tunggal. Masih berjalan atau tidak? Kita lihat. Masih berjalan ya, berwarna merah. Kalau ini saya ganti blue, berarti di sini juga akan berwarna biru ya. Jadi dia berjalan. Nilai-nilai ini bisa kalian jadikan parameter kan? Ini bisa Anda isi dengan parameter. Contohnya misalkan di sini diisi dengan warna. Warnanya berarti nanti dikirimkan. Misalkan kata apa? Red. Ya, kata red.
Berarti menjadi merah. Nanti buat garis lagi. Tapi di sini warnanya blue. Warnanya biru. Ketebalannya berarti parameter 2H misalkan. Jadi munculnya di sini kan H. Ya. Wah, hanya diisi berapa? Misalkan diisi 100. Yang di sini diisi 10. Bekerja atau tidak? Kita lihat. Ditempelkan. Undefined. Oh, HPX nggak mau ya. Jadi harus dipotong-potong kalau seperti ini. Ini nggak mau disambungkan ya. Atau pakai petik. Coba. Makanya dipetik. Bisa terdeteksi atau tidak. Tidak mau ya. Nilai di sini berarti dia tidak mentransfer ke situ, maksudnya gitu. Tapi kalau saya isi gini, enggak. Masuk ini maunya maksudnya adalah tempelkan gini loh. Tempelkan gini. Nah kan gitu ya. Berarti yang kita kirimkan pun ya harus ada PX-nya. Logikanya gitu. Misalkan di sini H saja. Jadi di sini diisi PX. X. Kita tidak bisa mengirimkan angka langsung karena harus ada kata-kata PX dan itu harus nempel dengan angkanya. Nah, kita bisa membedakan. Kita bisa membuat garis tebal, kita bisa membuat garis tipis, ya, dengan prosedur dan membedakan apa? Membedakan parameter-parameternya. Dan untuk default di sini pun sama, bisa Anda isi warnanya. Defaultnya adalah warna silver. Kemudian tinggi garisnya itu adalah 30 px. Nah, berarti kalau saya memanggil garis tetapi tidak mengisikan apa-apa, yang dipakai apa? Ketentuan default. Tidak error ya. Tidak error yang muncul. Tapi kalau defaultnya tidak ada, ini tidak disertakan, Anda manggil garis saja tapi tidak ada nilai awalnya ya akan error. Oke ya. Jadi ini konsep pembuatan function. Nah, function ini nanti akan kita kembangkan, misalkan kita nanti bisa membuat function buka database, open database, close database, tambah data, edit data, hapus data ke dalam database. Nah, sebelum itu kita praktekkan, saya minta Anda memahami konsep ini dulu. Bagaimana menciptakan function, bagaimana menciptakan prosedur, bagaimana menambahkan parameter di dalam function atau di dalam prosedur. Apa itu nilai default, parameter, dan seterusnya. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Kira-kira itu dulu materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup kelasnya?